Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu berdoa kalian semuanya sehat dan baik ya. Untuk itu kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 bab 1, berita seputar Indonesia. Kali ini kita akan belajar pada bagian C, menemukan struktur dan kaidah berita. Tujuan pembelajaran, setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Nah, nanti ada dua materi yang akan kita bahas, ada struktur berita dan yang kedua adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Kita ke yang pertama dulu, struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, maka teks berita kita bagi menjadi dua. Ada informasi yang penting dan juga ada informasi yang kurang penting. Nah, apa sih informasi yang penting dan informasi yang kurang penting itu? Kita akan bahas satu per satu. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama, yaitu mengandung unsur 5W plus 1H atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah adik Simba. Biasanya diletakkan pada awal pemberitaan, disimpan pada bagian kepala berita atau lab dan tubuh berita. Informasi kurang penting disebut juga uraian atau ekor berita, berada setelah kepala atau tubuh berita. Nah, kalau kita lihat dalam sajian piramida terbalik seperti ini, kepala berita paling atas atau lab, kemudian tubuh berita dan diikuti dengan ekor berita. Berikutnya, materi yang kedua adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Nah, kita akan perinci. Mulai A, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Mengapa? Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan, baik itu golongan bawah, golongan atas, anak-anak, para politis, dan lain-lain, semuanya. Nah, bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kemudian yang B, penggunaan kalimat langsung. Sebagai variasi dari kalimat tidak langsung, kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, wisata Bukit Surawiti sudah dibuka. Diharapkan masyarakat berkunjung ke sana, paparnya. Nah, di sini sebagai kutipan kalimat langsungnya ada dua tanda petik ganda, ya. Yang C, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Yang D, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh,
Mereka memikirkan solusi untuk menangani pandemi di Indonesia ini. Nah, ini sudah menggunakan kata kerja mental, yaitu memikirkan. Yang E, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 19.30 WIB, kegiatan bola voli pemuda-pemudi Pantenan di lapangan sudah dimulai. Ini adalah unsur kapannya, kemudian ini unsur di mananya. F, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Contoh, sekitar pukul 16.45 WIB, langit tampak mendung. Tak lama kemudian hujan pun turun. Nah, di sini sudah menggunakan kata kemudian. Nah, ini kronologis, mulai dari ini kemudian sampai hujan turun. Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini tentang struktur berita dan kaidah-kaidah kebahasaan berita. Lebih lanjut, silahkan kalian membuka buku paket. Kamu pelajari, di sana banyak contoh yang bisa kamu lihat dan disimak baik-baik ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.